Kita sedang mengunjungi Monumen PHB Auri yang ada di TK Negeri 1 Maret yang beralamat di Banaran Pelayan Gunung Kidul. Yeay. Monumen Stasiun Radio PHB Auri PC2 sangat bersejarah bagi peristiwa Perang Kemerdekaan RI tahun 1949. Stasiun Radio Auri PC2 Pelayan berada satu area dengan bangunan TK Negeri 1 Maret Pelayan. Kedua bangunan tersebut berdiri di atas tanah milik Pawiro Setomo, warga desa Pelayan. Berita tentang serangan umum 1 Maret dipancarkan melalui radio PHB Auri PC2, kemudian diterima di Bidar Alam, Sumatera Barat, diteruskan ke Kuta Raja Aceh, Ranggon, India, hingga diterima oleh perwakilan Indonesia di PBB New York, Amerika Serikat. Berita tentang berhasilnya serangan umum 1 Maret kemudian menjadi senjata Indonesia untuk membalik klaim pihak Belanda yang menyatakan bahwa pemerintah Indonesia dan Tentara Nasional Republik Indonesia sudah tidak ada. Mengudaranya berita serangan umum 1 Maret 1949 sangat berarti bagi perjuangan kala itu. Dengan tersiarnya berita tersebut, akhirnya berhasil membuka mata dunia bahwa Republik Indonesia masih berdiri seusai agresi militer kedua pada akhir Desember 1948. Di sisi lain, Jenderal Sudirman meninggalkan Yogyakarta untuk memimpin perang gerilya yang berlangsung selama 7 bulan. Perjalanan gerilya Jenderal Sudirman dari Yogyakarta hingga Pacitan merupakan sebuah upaya untuk mengelabui tentara kolonial. Namun, Jenderal Sudirman harus ditandu dengan berpindah-pindah tempat dan keluar masuk hutan karena sakit TBC yang dideritanya. Menghilang dan menyerang dengan tiba-tiba, bergerak menyusup kemudian muncul secara tiba-tiba. Selama perjalanan panjang perang gerilya, Jenderal Sudirman melewati berbagai wilayah termasuk Gunung Kidul. Selama di Gunung Kidul, Jenderal Besar TNI Sudirman singgah di rumah warga, salah satunya di Padukuhan Karangtengah, Kalurahan Karangduat, Kapanewan Palian, Kabupaten Gunung Kidul. Setelah dari Panggang kemudian menuju ke Palian, yaitu ke kediaman dari Mbok Sayuk Marto Pawiro yang beralamatkan di Padukuhan Palian, Tengah Desa Kalurahan Karangduet, Kapanewon Palian, Kabupaten Gunung Kidul. Rumah tersebut adalah yang dipilihkan oleh Sartono yang merupakan anggota KODM atau Komando Under District Militer Palian setelah sebelumnya diperintahkan oleh Kapten Suparjo Rustam yang merupakan pegawai Panglima Besar Jenderal Sudirman. Setelah dari Palian kemudian menuju ke Kapanewonan Pelayan yang dikawal oleh Sartono sampai batas teritori Palian. Patung Panglima Besar Jenderal Sudirman ini terletak di Jalan Alternatif Karangmojo Barat, Gading 10 Gading, Kecamatan Pelayan, Kabupaten Gunung Kidul. Setelah dari Pelayan yang juga telah melewati Wonosari, kemudian menuju Gembeji Harjo. Tempat ini dibumi hanguskan oleh tentara kolonial Belanda karena ditengarai sebagai markas para pejuang kemerdekaan negara Republik Indonesia yang berperang secara gerilya.
ini merupakan monumen markas besar Komando Militer Kabupaten Gunung Kidul yang terletak di Gelaran Bejiharjo. Pada monumen ini terdapat tulisan Jawa yang berarti Karyaning Pandito Wiwaryaning Rahayu 1917 sekawan. Yang kemudian monumen ini diserbu dan dibakar oleh kolonial Belanda. Setelah dari Bejiharjo, kemudian melewati Semanu yang menuju ke Bedoyo Poncong, dan sampailah di monumen patung Panglima Besar Jenderal Sudirman. Pada monumen ini tidak ada informasi khusus, hanya ada tulisan monumen Panglima Besar Jenderal Sudirman 24 Januari 1916 sampai 29 Januari 1950.